kembali dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari Ahad ya. Saya kembali bersama teman saya Giri ya. Jadi kita hari ini jalan bareng nih. Waduh, bukan kencan bareng. Jadi kita lagi jalan. Kemana kita Giri? Kita akan datangin rumah yatim, Mas. Rumah yatim. Iya. Jadi kita hari ini rencana mau ke rumah sahabat yatim. Jadi ini tujuan pertamanya kita ke asrama putrinya. Asrama putrinya ini terletak di jalan apa nih ya? Suryanata. Kecil loh. Ya, jalan Suryanata. Ya. Ini nggak jauh nih jalanannya. Ya, ini Giri pertama kali nih dia ikutan saya. Jadi ikut kita mau ngapain ke sana, Ger? Kita ke sana insya Allah mau kunjungan, Mas. Kunjungan ya. Terus kalau nggak salah Mas mau bagi-bagi buku, Mas ya? Ya, jadi saya melanjutkan program dari pemerintah. Jadi saya punya gerakan namanya nama gerakannya gerakan 1 juta buku untuk masjid dan musola. Jadi walaupun namanya untuk masjid dan musola, tapi dalam perjalanan akhirnya program ini saya review gitu ya. Saya lihat ternyata lebih cocok untuk saat ini dibagikan ke rumah yatim dulu gitu. Jadi ini sudah kunjungan ke berapa saya lupa. Jadi ini kita kebetulan ada paket buku baru lagi yang bukunya sebelumnya sudah saya review. Jadi bisa lihat di video sebelumnya saya ada review bukunya yang akan kita bagikan nanti ke adik-adik kita sahabat yatim ya. Oh, Giri bawa apa nih? Alhamdulillah saya ada bawa bingkisan kecil ya, alhamdulillah buat dibagikan kepada anak-anak yatim, Mas. Oke, mantap. Dan saya ini, Mas, sebenarnya kenapa saya termotivasi untuk ikut acara ini karena saya tahu hadis yang mengatakan kalau ada keutamaan dari mengusap kepala anak yatim, Mas. Betul sekali itu. Jadi Rasulullah mengatakan ya, saya nggak tahu detail hadisnya, cuman di situ disebutkan bahwa saat kita berenang yatim gitu, kita mengusap kepalanya itu, ya misalnya dalam rangka ada pemberian segala macam, itu kebaikan itu di setiap helai rambut ya. Jadi ya sayang kalau nggak kita kejar gitu ya keutamaannya. Ada kesempatan, betul. Nah, jadi kalau ada yang mau kita sebenarnya gabung aja, ikut aja ya. Iya. Kita welcome aja dengan senang hati. Semakin ramai kita datang, semakin asik pastinya ya. Oke. Ini kebetulan kita udah sampai. Jadi kita mau mampir sebentar, kita serahin bingkisan kita. Nanti kita sambung lagi saat kita menuju ke asrama laki-laki, Mas. Asrama laki-laki, asrama putranya ya. Iya. Oke, ini dulu, nanti kita jumpa lagi. Yuk, wassalam. Mas, ini yang laki-laki, Mas. Ini laki-laki. Dia ada beda package. Oh, ya, gitu. gambarnya Hello Kitty yang itu. Oh, iya. Siapa sih? Ini ada aja. Ini saya mau kasih buku baru lagi. Iya. Buku yang lama masih ada? Iya, masih Pak. Masih, alhamdulillah. Nah, ini jadi ada buku baru lagi. Ini novel. Kemudian ini ada. Bisa dibagi. Iya, berapa orang jumlahnya di sini? Iya. Di sini ada 11 anak, Pak. 11. Ini 10. 10. Mau ditambahin satu gimana? Kalau di sana berapa ya? Takutnya Di sana 8. Oh, Nah, bisa. ya. Bentar. Ya. Kita mau ke sana dulu. Bersama Iya, Triadi, Pak. Pak Riyadi. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Gimana? Alhamdulillah ternyata ya biasa. Ada perasaan gimana? Oh, ada perasaan habis melakukan kebaikan biasanya insya Allah ada Bahagia gitu. Haru juga ya. Oke. Jadi paling tua berapa, Mas? Hah? Paling tua umur berapa? Paling tua kelas 2 SMA. 2 SMA. 2 SMA. Saya mau tanya kenapa dia bisa di sini tapi nggak bisa ya? Bisa aja sih tadi. Tinggi. Cuma saya sudah nggak enak sih, Iya sih. kita di sana aja nanti. Saya mau tanya gimana sih maksudnya
Mereka ini dibawa orang, anaknya Iya, dibawa. macam-macam. Oh, Kasusnya macam-macam. Iya. Iya. Ada yang orang tuanya nggak mampu gitu kan, Gitu? titipkan di sini ya. Oh, orang tua maupun itu ada gitu. Ada. Pas tangan gitu dong ini. Banyak. Yang dibuang juga ada. Saya pernah cuma sekali ke Jogja itu kayak gini juga, cuma itu hasil Iya. anak yang main dibuang Iya. gitu ya. Sedih banget. Astagfirullah, kok enaknya aja. Dia 2 SMA tadi apa dia lama tinggal di sini sampai 2 SMA atau pas di kelas 2 SMA baru dibawa tuh? Macam-macam. Saya pengen tahu cerita. Ya, alhamdulillah kita baru aja dari asrama putri sahabat yatim. Kita udah serahin tadi buku-buku dan bingkisan gitu. Mungkin Gary mau tahu alasannya kenapa saya ngasihnya buku gitu. Oh iya, boleh Mas. Mas kasih buku. Iya, jadi selama ini saya tahu ya kalau di rumah yatim, di panti asuhan itu rata-rata saudara kita itu berbaginya sandang pangan gitu ya, makanan gitu kan, uang gitu ya. Alhamdulillah itu luar biasa membantu. Nah, tapi saya tuh melihat ada kebutuhan lain yang kadang mungkin sedikit terlupakan. Yaitu apa? Yaitu makanan untuk jiwa, makanan untuk intelektualitas. Nah, dan itu adalah buku. Jadi saya mulai gerakan saya tadi, gerakan 1 juta buku untuk Masjid Mushola itu, jadi saya berpikir bahwa lebih urgent sebenarnya untuk ke sahabat yatim atau panti asuhan itu untuk kita berikan buku. Itu buku-buku bacanya tentunya bermanfaat ya. Misalkan komik-komik Islami, novel-novel yang mengajarkan kebaikan, memberikan pemahaman prinsip hidup yang baik, karena itu menjadi bekal buat mereka. Karena mungkin saja di panti asuhan atau rumah yatim itu misalkan jumlah anaknya banyak gitu ya, kan untuk mendidik atau segala macam itu kurang, tapi mungkin dengan buku yang mereka baca sendiri saat di kamar atau apa itu mungkin lebih ngena gitu. Iya benar. Bisa pelajaran seperti itu. Nah, jadi saya milihnya ikut yang jalur buku aja gitu. Nah, Mas kalau boleh tahu, mereka itu apakah akan selamanya berada di sana atau ntar ada kelulusannya tuh gimana, Mas? Rata-rata sih yang pernah saya tanyakan tuh ya, jadi mereka ada yang tinggal di situ, ada yang akhirnya ada orang yang mau adopsi itu ikut gitu. Adopsi sebagai istri Asal cukup umur. 2 SMA tadi loh. Itu macam-macam sih kasusnya. Dan tentu aja sahabat yatim itu kan ibaratnya ya sangat perlu perhatian ya. Itu jadi sebisa mungkin yang mungkin nih ya ada yang belum pernah main ke rumah yatim atau apa ya, diluangkan waktu ya sekali paling enggak gitu, pernah sahabat yatim itu ketemu gitu, tahu ya karena itu menurut saya setidaknya itu bisa menghaluskan hati gitu. Jadi kita bisa ngelihat oh ternyata yang tadinya kita bisa lihat anak kita, misalnya saya datang saya enak gitu kan, makan alhamdulillah ya cukup gitu, tapi ada adik-adik kita yang begitulah, nggak perlu saya sebutkan lah, kita bisa memang kadang tahu aja, cuma kalau datang langsung, lihat langsung itu gini Mas, kita bisa ngeliat ternyata nggak semua orang seberuntung kita gitu. Betul, seperti itu. Saya kan selama hidup ini saya merasa sebenarnya orang yang kurang lah istilahnya. Kekurangan dari segi apa gitu nggak tahu kan. Cuma ketika kita datang berkunjung terus menemui anak yatim itu, ternyata kita nih lebih beruntung daripada mereka. Kita bisa aja gini, di saat tertentu kita terpuruk gitu, misalnya gitu. Wah, rasanya down banget. Hidup gue ini susah banget sih. Wah, langsung curhat di sosmed, curhat di bikin status seolah-olah dia yang paling malang gitu loh. Tahan dulu, main dulu ke rumah yatim, lihat langsung. Wah, ternyata kita nih masih enak kok. Masih punya motor, ibaratnya bisa jalan kemana aja gitu kan, masih bisa bikin sesuatu. Nah, sedangkan yang kayak seperti adik-adik kita ini kan terbatas ya, ibaratnya kadang kita mungkin merasa, karena saya kan pernah muda juga nih, merasa wah nggak ada yang perhatian sama gue nih gitu kan. Apa nih ibaratnya apa ya, ya gitulah, terbuang apa gitu. Terbuang. Enggak sampai terbuang ya. Mas merasa sendiri gitu kan. Ternyata sebenarnya ada yang lebih sendiri lagi gitu kan. Kita kadang merasa gitu padahal kita orang tua ada. Iya, betul. Iya kan? Kita kadang
melupakan juga orang tua itu sebenarnya tempat sebaiknya curhat sebenarnya. Gitu. Jangan sampai curhat di sosmed, curhat sama orang tua enggak gitu loh. Padahal siapa yang lebih peduli daripada orang tua? Iya. Di sosmed itu tuh maaf ya, basa-basi busuk aja sebenarnya kebanyakan. Lo ya kan? Doesn't help sih. Iya. Ceritanya nge-like gitu kan. Wow, bagus gitu. Habis itu muji apa gitu kita posting kan. Padahal dia bisa aja sambil dari kameranya kok ya. Bisa aja gitu. Di saat nge-like muji dia muntah di sana gitu. Lo ya kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi tadi, jadi kita pelajaran itu bisa kita dapatkan gitu ya saat kita main ke panti asuhan, ke rumah yatim gitu, insya Allah gitu. Jadi yang mau ikut boleh ya komen, boleh gabung kita. Ya. Ya, jadi nggak usah malu-malu, misalkan Mas saya belum ada rezeki nih misalkan buat beli buku, ngasih buku gitu ya, atau bawa bingkisan, udah ikut aja, datang aja. ikut aja dulu. Ibaratnya meramaikan itu. Insya Allah kebaikannya sama, keutamanya sama, ya kan. Yang penting datang dulu gitu, datang dulu. Di sana didoakan lagi gitu. Iya. Itu. Saya yakin tadi saat kita ke sana gitu kan, saat kita terangkan nanti diterima gitu, nanti ada ijab kabul gitu ya nyerahin itu kita didoakan. Saya yakin itu apa ya, saya tuh dari dulu selalu merasakan bahwa Allah itu secara otomatis menitipkan rasa bahagia langsung di hati kita gitu, ces gitu, terasa nggak? Iya. Ya kan? Bantu orang Langsung ces. Wah itu saya yakin itu imunitas yang luar biasa buat tubuh itu. Gitu, karena kalau orang apa ya, orang sains gitu langsung ada hormon-hormon di dalam tubuh ini yang ya aktif gitu loh. Hormon-hormon kebahagiaan tuh aktif gitu loh. Gitu, nggak usah misalkan nggak usah sampai yang pakai dalam semacam enggak. Tapi ini kalau dari sains saja buat tubuh kita buat tubuh kita aja luar biasa dampaknya. Gitu. Emang ada kebahagiaan yang didapat dengan bantu orang lain, Mas? Oh iya, jelas. Jadi buat kalian yang nggak pernah baik sama orang, sekarang lah saatnya untuk berbuat baik. Ya. Biasakan untuk infak sudah kok berkunjung. Ya, itu. Mungkin selama ini yang sudah terbiasa juga, ini mungkin ada variasinya main ke rumah yatim. Tapi bukan berarti kita nih ini enggak, kita masih ya nggak bisa dibanding lah, ini masih hanya kecil. Cuma dari yang kecil itu kita ingin terlibat ya, ingin punya andil gitu. Jadi dalam segala sesuatu nggak usah lihat besarannya, nggak usah lihat nilainya berapa, yang penting andilnya, punya andil. Setidaknya Allah kan tetap catat gitu semua. Betul ya, karena untuk kebaikan sekecil apapun nanti insya Allah dilipat ganda. Kan berbeda dengan keburukan kan, kan biar kecil juga dapat juga gitu. Cuma butuh bergerak, Pak. Just do it, kata si Shalbav. Just do it. Kalau untuk berbuat kebaikan itu nggak usah mikir panjang. Ya, jadi kalau buat kebaikan untuk apa itu nggak usah mikir panjang, nanti maksudnya tuh harusnya dicari-cari gitu loh. Oh nanti belum ada waktu apa semua ini udah, kalau kebaikan tuh just do it aja gitu loh. Jangan kebalik, saat berbuat yang agak-agak gimana gitu, biar yang penting kerjain dulu dah, ya kan? Akibatnya nanti mikir dah, jangan sampai kebalik. Jadi kalau buat kebaikan nggak usah pikir panjang dan jangan ditunda-tunda, ya kan? Jadi tunda-tunda. Ini sebenarnya kemarin saya tertunda sebenarnya. Tertunda, iya, karena waktu itu kebetulan ada buku baru yang kita nilai bagus banget buat dibagikan ke adik-adik yatim.